Pemirsa Ramadan itu indah, dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu Bang Muhammad Lamsi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah hari ini dapat menjumpai kita semua dan akan berdiskusi terkait banyak hal di sini ya, Cak ya. Iya, betul. Dan silahkan. Ya, dan pemirsa, tema kita pada sore hari ini adalah PMII menyikapi pandemi. Nah, mungkin pemirsa di rumah belum tahu apa sih itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh sahabat Lamsi. Ya, Silakan. Oh iya, sahabat Lamsi ya. Bismillahirrahmanirrahim. PMI itu apa ya pertanyaan Yep. tadi? Kalau dilihat dari kata-katanya PMII itu ada 4 kata. Yang pertama P itu pergerakan, M mahasiswa, I yang pertama Islam, yang kedua Indonesia. Jadi masyarakat sekarang itu banyak mengira PMII itu adalah PMI, yaitu Palang Merah Indonesia. Iya, betul. Jadi di sini PMII itu adalah organisasi mahasiswa yang berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu singkatnya. Kalau dari sejarahnya PMI itu lahir pada 17 April 1960. Yang baru saja 17 April kemarin ulang tahun yang ke-60 ini PMI. Luar biasa. Ya, kemudian dalam struktur organisasi nih, sahabat Ramsi sebagai apa? Kebetulan saya diamanahkan sebagai Ketua Komisariat IAIN Palangkaraya. Jadi di Palangkaraya itu ada yang namanya cabang kota Palangkaraya. Ya. Komisariat itu alhamdulillah sekarang PMI sudah punya 3. Yang pertama komisariat yang ada di IAIN Palangkaraya, yang kedua komisariat di Universitas Palangkaraya, dan yang terakhir nih baru komisariat persiapan itu ada di gabungan 3 universitas, Muhammadiyah, Poltekkes, dan STIMIK. Itu baru akan diresmikan lah nanti insya Allah. Iya. Untuk menjadi anggota nih, syarat-syaratnya apa aja, atau mungkin dari PMI sendiri itu yang bisa direkrut untuk menjadi anggota itu harus yang seperti apa gitu? Ya tentunya yang namanya PMI ini kan organisasi mahasiswa. Ya. Yang pertama itu ada ya dia harus mahasiswa dulu lah. Iya, betul. Kalau pelajar kan mungkin terus di struktur di kepengurusan di NU itu ada namanya di IPNU dulu. Ya, di Badan Otonom NU itu Badan ya. Otonom NU. Terus dia mungkin yang berideologikan Aswaja NU gitu. Kalau Muhammadiyah kan ada organisasi tersendirinya seperti itu. Ya, untuk kegiatan PMI sendiri apa aja yang sudah dilakukan? Kalau di tengah-tengah Ramadan ini kan karena ini lagi musim virus pandemi ini ya. Jadi kegiatan semuanya beralih ke kegiatan online. Dan kemarin menghadap ulang tahunnya PMII, hari lahirnya PMII itu kami mengadakan lomba video kreatif se-Kalimantan Tengah. Alhamdulillah itu ada pesertanya dari beberapa kabupaten tetangga lah. Yang mana ini kegiatan ini nih dari yang tadinya kami pengen mengadakan secara outdoor rame-rame kayak biasanya itu. Iya, kayak biasanya. Dan karena corona ini ya jadi serba online lah seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kami juga membuka donasi di kitabisa.com. Mungkin sahabat-sahabat yang di rumah mungkin mau mendonasikannya bisa menghubungi kami di Komisariat IAIN Palangkaraya. Itu dana hasil penggalangan dana donasi yang dikirimkan ke kami itu akan kami belikan insya Allah nanti ke takjil atau pangan untuk orang-orang yang terimbas pandemi ini. Ya. Untuk nomor yang bisa dihubungi? Mungkin bisa langsung saja ke sekretariatnya di Jalan Geobos 9, masuk Jalan Kecubung 1. Di situ ada rumah pergerakan kita, Rumah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat IAIN Palangkaraya. Iya, jadi bagi pemirsa di rumah yang ingin menyumbangkan rezekinya untuk bisa membantu sesama kita, bisa langsung tadi mendatangi di sekretariat Komisariat PMII di Jalan Kecubung 1 gitu ya. 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 Terus kemudian selama pandemi ini apa sudah kegiatan yang real gitu dilakukan dari teman-teman PMII? Dari teman-teman PMII sih karena kami ini kan basisnya di kampus ya Kak.
Jadi mereka anggota kami ini tersebar di beberapa organisasi di kampus. Jadi mereka itu di kampus ada yang bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, khususnya di fakultas kita, fakultas PUAT gitu Iya. ya. Promosi Ya, sekali sekali. ya. Ya. Bikin hand sanitizer, terus ada berapa 5.000 masker yang dibagikan. Di situ juga karena banyak anggota kita, jadi anggota kita ya menyebar di beberapa organisasi di intra kampus itu. Seperti itu, Kak. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman PMI sendiri, ini nggak apa-apa ya misalkan mengatasnamakan pribadi atau memang mengatasnamakan organisasi juga nggak apa-apa. Saya mau tanya dong bagaimana pandangan dari sahabat Lamsi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Bagaimana? Baik, kalau kami PMI sendiri sih sudah mengkaji ya. Yang pertama kami sangat mengapresiasi para pemerintah terkait karena sudah tanggap menghadapi bencana ini kan, contohnya kayak gubernur kita kan katanya melockdown jalur udara ya. Nah, kami mempunyai saran kepada pemerintah terkait, terutama yang ini nih yang harus kita perhatikan itu adalah perhubungan kayak transportasi misalkan untuk menjaga atau untuk memantau orang-orang yang di Kalimantan Tengah ini yang baik itu PDP ODP-nya, jangan dulu lah masyarakat yang keluar dari Palangkaraya atau Kalimantan Tengah ataupun mau ke Kalimantan Tengah jangan dulu karena memudahkan kita untuk mengontrol orang-orang yang ada di Kalimantan Tengah itu, Kak. Dan juga ini kan penyemprotan di jalan itu wah luar biasa, orang kayak di Badan Semi Otonom NU itu kan ada Bansar juga kan, di Ansor itu mereka juga penyemprotan di komplek-komplek. Nah, lagi pembagian sembako itu saya lihat sudah berjalan dengan lancar. Mungkin ada beberapa yang harus ditambah lagi lah bantuannya karena di daerah komplek Puntun sana masih banyak orang yang perlu membutuhkan itu. Terus andai kata pandemi ini masih berlangsung lama nih, misalkan ya amit-amit, teman-teman dari pergerakan sendiri bagaimana menyikapi? Apakah memang sudah sepantasnya kita mengandalkan bantuan aja gitu, yang memang sekali pakai sekali habis begitu, atau mungkin ada rekomendasi kebijakan lain? Kalau menyikapinya ya andai kata tadi pandemi ini berjalan ya mudah-mudahan lah jangan. Kami sih menyikapinya optimis saja karena dari pemerintah sekarang kan bantuan alat pengaman diri APD, alat pelindung diri itu sudah dikirimkan dari mana itu bantuan ke Palangkaraya segala macam ya. Katanya prediksinya itu akhir tahun ya rasanya. Iya kan? Ya, dari tapi info jangan sampai lah. Ibaratnya kita sama-sama, mari kita memberantas bersama-sama, sama-sama kita melakukan pergerakan untuk bisa mencegah dan menghilangkan wabah ini. Jadi dari awal episode pertama kita ya selalu kita mengungkit-ungkit apa itu yang namanya COVID-19, bagaimana kita bergerak bersama. Karena ini memang nggak bisa ditangani oleh 1-2 pihak, kita harus bersama-sama menangani ini gitu pemirsa. Jadi selanjutnya untuk teman-teman PMI ini apa sih ajakan kepada teman-teman mahasiswa yang lain gitu untuk memutus rantai penularan? Baik, pesan kami dari PMI kepada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin yang belum pulang kampung, ditunda dulu lah pulang kampungnya karena kita nggak tahu nih, kita di jalan mungkin kita dari sini netral, nggak ada virus, mungkin di tengah jalan kita mampir kemana gitu kan bisa aja terkena virus karena yang kita hadapi ini virus ini kan nggak kelihatan nih. Kalau manusia kan dari jauh itu sudah musuh kita, jadi bisa dihindari. Kalau virus bagaimana kita menghindari ya, Kak? Benar sekali. Ya, tadi kan kita bicara tentang PMI. Nah, mungkin bagi mahasiswa, kenapa sih kita itu perlu untuk berorganisasi? Nah, betul sekali. Nah, karena gini, mungkin ada mahasiswa ya biasanya
yang ibaratnya kita katakan kupu-kupu, kuliah pulang dan Udah pulang nggak mengaju kalau kayak gitu kan. iya. Nah, menurut sebagai ketua komisariat ini, kenapa sih kita itu perlu untuk berorganisasi? Mungkin organisasi secara umum dulu dan mungkin nanti bisa menjurus ke PMI. PMI sendiri ya. Kenapa perlu berorganisasi? Ya karena seperti dibilang tadi kan kita nggak mau jadi mahasiswa itu sekedar kuliah pulang. Yang kita dapat cuma ilmu dari dosen di ruang kelas. Sedangkan di organisasi kita lebih daripada itu dapatnya, entah itu ilmu tentang sosialnya, Betul. keagamaannya. Mungkin di dalam kelas itu kita secara teori kita bagus, tapi secara prakteknya kita di organisasi lah yang mungkin mengasah bakat kita di situ. Iya, betul. Ya, sahabat alam sih dari semester berapa ber-PMI? Dan alhamdulillah dari semester 1, Luar biasa Sekarang ya. semester? semester 6. Alhamdulillah. Jadi dulu kan SMA belum mengenal PMI ya Iya. kan. Terus abis itu masuk kampus, diperkenalkan sama temen atau dari siapa? Dari senior-senior Dari dulu sih. senior-senior Ya. ya. Apa yang dirasakan sebelum dan setelah berproses di PMI? Ya, luar biasa ya berproses di PMI ini. Saya rasa bukan hanya di PMI tapi di organisasi lain juga. Sebelum mengenal PMI ya mungkin karena saya kan dari SMK gitu, nggak terlalu yang namanya organisasi keagamaan kayak PMI, HMI segala macam. Jadi setelah masuk kuliah di IAIN, mau tidak mau nih kalau saya mengandalkan kuliah saja, maka ilmu keagamaan saya mungkin sangat sedikit. Jadi saya mencari ke PMI. Kebetulan dulu bindam saya waktu Mapaba, masa penerimaan anggota baru PMI itu Kak Ica sendiri. Iya, luar biasa. Iya, jadi ternyata ya. Jadi nih reuni. Gak nyangka ya. Jadi makanya nih. Jadi emang bener sih dan kebetulan saya juga kader PMI. Jadi itu sangat betul dirasakan. Iya. Dulu mungkin saya cerita sedikit ya. Dulu saya tuh pemalu. Dulu saya malu, sekarang malu-maluin gitu. Dulu saya tuh pemalu. Saya tuh nggak berani ngomong di depan. Kayak Iya. kalau ngomong tuh kayak gugup gitu, kayak takut salah. Nah, ketika kita masuk organisasi, waktu masuk organisasi, kita kan mau tidak mau bergabung dengan teman-teman yang lain kan. Yes. Kita bergabung ke teman-teman yang suka berpendapat di depan, kemudian ikut rapat segala ini dan itu kita terikut loh, secara otomatis kita terikut Yeah. dan itu jadi kebiasaan. Nah, alhamdulillahnya sekarang ya ini terpakai gitu loh. Yes. Yang ada di PMI itu terpakai, di organisasi itu terpakai, apalagi saat KKN. Itu yang memang betul-betul dirasakan bagi teman-teman yang mungkin akan KKN atau mungkin yang apalagi dia ada di dunia kerja, itu sangat terpakai sekali. Seperti sekarang bagaimana kita berbicara di depan, ibaratnya ya itu. Ya, berorganisasi itu memang tidak ada ruginya ya Betul. kawan-kawan. Mungkin yang saat ini sedang menyaksikan terus mahasiswa gitu dan belum berorganisasi, ayo kita berorganisasi. Karena di sana kita akan terbentur dan terbentuk. Betul. Gitu. Selanjutnya nih, kita masih mengulas tentang PMI ini ya kawan-kawan ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin apa sih kesannya gitu yang mungkin nggak akan mungkin dilupakan selama berproses di PMI? Terserah nih dari Kak Ica atau dari Lamsi aja deh ya. Saya jangan dulu, nanti aja. Ya. Oke, siap. Karena kan berproses di PMI ini sekali lagi di organisasi manapun itu luar biasa ya. Betul. Dari tadinya yang saya cuma tahu ilmu umum segala macam, ikut diskusi di PMI alhamdulillah adalah sedikit yang nyantol yang di otak ya, nyantol di otak tentang keislaman khususnya keaswajaan ya, karena PMI ini sendiri yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah NU. Jadi secara jaringan pun kayak kenalan itu luar biasa banyak, dan alhamdulillah yang dulunya sering lihat di TV orang kayak gitu kan sekarang sudah ada di jurnal TV loh, seperti ya Luar biasa ya. Sekarang Sekarang udah positifnya bisa. ada positifnya. Iya, positifnya. Itu banyak udah sekali bisa yang tampil positif. di PMI, berani Iya. ngomong gitu. Jadi dulu saya masuk di GMNI, saya GMNI ya kawan-kawan. Jadi saya semester 2 baru berorganisasi. Setelah saya lihat bagaimana sih proses perkuliahan itu gitu kan. IP keluar, terus kemudian kalau saya boleh jujur ini, EP saya pertama itu semester pertama 3,59 aja. Kawan-kawan. Aja. 3,59. Itu udah. Terus itu saking takutnya nggak mau deh ikut organisasi nanti waktunya
terbuang, nanti waktunya malah tersita untuk yang lain daripada di perkuliahan. Tapi itu nol besar, saya udah membuktikan. Jadi saya masuk GMNI, banyak diskusi, banyak baca buku di sana. Ternyata ini nggak melenceng jauh dari jurusan saya gitu. Dan tahu nggak di IP selanjutnya? Ini nggak sombong ya kawan-kawan, maksudnya untuk membuka wawasan teman-teman bahwa berorganisasi itu tidak ada salahnya. IP saya waktu itu setelah saya berorganisasi 3,75 gitu. Jadi memang kita ketika kemarin kedatangan Bang Riko dari HMI, terus kemudian sekarang ketemu dengan Bang Lamsi ya. Ini kita kayak reuni memang. Ya. Cipayung. Kita keluarga besar di sini ya. Nah ya betul. Mungkin nih bagi mahasiswa yang mungkin ada yang ya istilahnya skeptis ya, ibaratnya ngapain sih organisasi, takutnya nanti malah waktu kita tuh terbuang sia-sia ibarat sama organisasi. Itu salah besar, karena pengalaman yang lebih banyak itu mungkin dapat di organisasi manapun, baik itu intra ataupun ekstra kampus. Betul sekali. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman memang mau mengerti bagaimana sih haluannya kalau misalkan di intra kampus itu kan kebanyakan kita udah mix ya dari ideologi manapun kita mix di situ, campur di situ. Nah, kalau memang kita lebih tertarik di keagamaan atau nasional atau di mana, itu kita bisa gabung di ekstra kampus, PMII, HMI, GMNI, GMKI dan PMKRI gitu. Kita kok jadi promosi sih? Gak apa-apa sekalian promosi punya organisasi kita masing-masing. Iya. Karena dimanapun tempat kita belajar, wadah kita untuk belajar. Pun di sini juga tempat kita untuk belajar. Itu ya Kak Ica ya? Betul. Selanjutnya deh, tanya-tanya lagi dengan Bang Lamsi nih. Oke, apa lagi? Bingung sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya yang punya banyak pertanyaan sebenarnya pemirsa di rumah mungkin ya. Kalau kita ini sudah sama-sama tahu sih apa sih yang dipikirin kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Terus selanjutnya nih, apa lagi ya? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Misalkan kayak ada teman-teman ngapain sih organisasi kayak gitu. Ada yang mencemooh kayak gitu. Ya, ada aja. Kalau di kampus itu kan macam-macam karakter mahasiswa-mahasiswinya kan. Contohnya di kelas aja, ngapain sih organisasi, aku mau cepat-cepat lulus. Toh kalau cepat-cepat lulus cuma mengandalkan nilai, keahlian kita itu apa gitu. Betul. Setelah lulus kita mau jadi apa. Tapi kalau kita sering berorganisasi, sering ikut diskusi sana kemari, kita jadi tahu nih hidup kita tuh mau kemana gitu. Terus pengalaman kita ini mau kerja di sana juga enak karena sudah ada pengalaman di organisasi. Again, organisasi itu nggak merugikan, benar kata kakak tadi ya. Sebelumnya Bismillah, ini bukan sombong, sebelumnya IP saya semester 1 tuh cuma 3,5 juga. Tapi setelah berlarut-larut di organisasi ya mabuk di organisasi lah, sampai-sampai dibilang orang tua itu loh, kamu nggak punya rumah katanya di organisasi. Terus karena nggak pulang ke rumah nih ya biasanya kayak gitu. Kalau ya cowok tuh pasti lebih banyak di sekretariat ya, gitu. Di sekretariat itu ramai ya. Tapi saya buktikan gitu, dengan IP saya itu meningkat jadi 3,9 hampir. Alhamdulillah. Wah, saya tidak pernah itu dari dulu. Iya, karena organisasi ini memang banyak sekali keuntungannya buat kita. Contohnya, misalnya kita ke suatu daerah, dan itu saya udah pernah merasakannya, ke suatu daerah misalnya ke daerah luar yang ada organisasi misalnya PMII, kita tuh disambut baik gitu loh. Nih, saya mau cerita. Jadi waktu itu saya ke Jakarta sama teman-teman komunikasi penyiaran Islam juga, itu ada Forkomnas, Forum Komunikasi Nasional. Nah, kami kan waktu itu 5 harian, hampir 1 minggu. Jadi kami itu tinggalnya di sana kalau waktu Forkomnas itu udah ditanggung sama panitia gitu kan. Waktu udah Forkomnas kan 5 hari, kami ini masih mau di Jakarta gitu loh. Kan kami dulu ya kan, udah ada dispen gitu. Minta dispen kan diperpanjang seminggu, padahal cuma 5 hari. Nah, kami bingung, kami ini nginep di mana, sedangkan kami ini nggak ada yang tahu gitu loh ibaratnya. Akhirnya ada salah satu kakak tingkat kita, Kak Raya, itu kan anak PMI juga, dia tuh ada jaringan, ada pengurus besar di sana, pengurus besar PMI di Jakarta. Kita nginep di sana, kita disambut baik. Dan itu salah satu alhamdulillah keuntungannya kalau kita berorganisasi. Mungkin GMNI juga gitu ya, kalau kita di tempat lain itu udah kayak keluarga gitu. Nah, jadi saudara kita memang seluruh Indonesia ya. Indonesia keluarga kita. Jadi jangan takut kalau misalnya kita misalnya ya
masuk ke GMNI atau PMI, kita keluar daerah meskipun kita sendiri, cari aja sekretariatnya, misi kita ini kita saring-saring, pasti Iya. kita diterima dengan baik karena kita tuh adalah keluarga deh. Iya benar sekali, merinding saya. Iya, Bang, bener. Ini tuh pengalaman saya pribadi gitu loh. Ya saya ingat juga waktu itu ke Jogja, acara Forkomapi itu forum komunikasi mahasiswa ilmu pemerintahan seluruh Indonesia juga. Jadi memang acaranya cuma 3 hari, Nah kita memang udah kayak orang lain tuh kayak heran kenapa kok mereka ini belum kenal sebelumnya, tapi sudah akrab kayak gitu. Iya. Karena ya kita memang ada ikatan di dalam di luar pengetahuan teman-teman yang Iya, tidak berorganisasi itu kita udah ada ikatan gitu loh teman-teman. Terus apalagi nih sharing-sharing pengalaman nih sebenarnya panjang banget Iya, ya. panjang banget nih. Ada sedikit Kak, Nah, himbauan. Banyak-banyak nggak apa-apa? Banyak-banyak nggak? Himbauan untuk masyarakat ya, karena kami melihat masyarakat ini kan ketika pandemi ini ada 2 tipe ini Kak kami melihat. Yang pertama itu tipe yang waspada. Yang pertama waspada. Waspada ini dia bisa takut dan keluar pun ya akhir-akhir berita di TV yang kita lihat kan ada yang keluar pakai APD, Iya, itu betul. terlalu berlebihan bagi kami. Karena kan yang keluar pakai APD itu misal nih dia borong APD ya, petugas kesehatan itu mau pakai apa gitu loh ya, Iya, jadi garda terdepan. Jadi jangan terlalu panik bagi masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya, karena jangan keluar rumah dulu lah, di rumah aja gitu kan hashtagnya. Iya, betul. Ya, di rumah aja. Sekiranya keluar rumah pun harus mentaati aturan-aturan yang ada dengan cara pakai masker, cuci tangan, ya setiap ada kesempatan cuci tangan harap cuci tangan lah gitu. Dan apabila pulang ke rumah itu usahakan jangan duduk-duduk dulu ya, usahakan mandi dulu, bersih-bersih dulu baru bercengkrama dengan orang di rumah. Betul. Yang kedua ini orang-orang yang masyarakat yang merasa kebal gitu dengan corona. Iya kan? Ya Allah, Iya. Merasa kebal dia ke rumah, ngapain sih pakai masker, pengap, terutama itu ibu-ibu ya. pengap nih, Pak. hati-hati, jangan bilang Enggak, ibu. kan biar- Saya ibu-ibu. Biar sadar gitu Kak. Ini buat kepentingan kita juga. Ya misalkan dia imun tubuhnya itu kuat, dia kuat, tapi ketika dia pulang ke rumah dia nggak tahu anaknya itu gimana nanti. Iya, betul. Bisa tertular. Jadi harapan kami ya, khususnya PMI kepada masyarakat khususnya di Kota Palangkaraya, setidaknya kalau tidak ada kepentingan yang mengharuskan keluar rumah itu tetap di rumah aja, toh kita bisa meluangkan waktu untuk keluarga lebih banyak. Dan ini kan di bulan suci Ramadan ya, banyak yang mengeluh katanya nggak bisa taraweh, nggak bisa sholat Jumat segala macam. Ya ini kesempatan kita, walaupun kita nggak bisa beribadah secara berjamaah gitu ya istilahnya, di rumah pun kita sama, toh Allah juga maha tahu gitu. Iya. Kita lagi menghadapi pandemi ini, ya di rumah aja dulu, sekiranya keluar rumah pun harus mentaati peraturan yang ada itu tadi. Iya, betul. Nah, betul sekali pemirsa ya. Mungkin selanjutnya nih dari sahabat Ramsi untuk di Palangkaraya sendiri terkait dengan status kita yang sudah zona merah gitu ya. Itu tadi sudah dijelaskan juga jangan keluar kota, jangan masuk kota itu. Nah, ada nggak yang dikecualikan menurut? Atau memang semuanya saja udah nggak usah keluar masuk? Oh ya, kalau kemarin kan mengikuti beberapa acara di televisi itu kan diskusi dengan itu di TV ada diskusi dengan pemerintahan terkait lah gitu. Ada yang membolehkan karena misal gini, orang tuanya sakit katanya, tapi alangkah lebih baiknya jangan keluar kota dulu, jangan bepergian dulu, karena kan kita bisa aja dengan cara mendoakan orang tua kita yang lagi sakit mudahan sembuh segala macam. Kita toh juga kita mendatangi, kita juga nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin kalau ke rumah sakit bisa saja kita di tengah jalan terpapar juga seperti itu. Ya, mohon maaf Lamsi karena waktu berbuka kita hampir tiba, jadi kita break dulu untuk mendengarkan azan maghrib waktu berbuka puasa.